Halo, kami dari kelompok Madang Makaroni Rendang akan menjelaskan tentang hasil wawancara kami. Di sini ada saya sendiri sebagai ketua kelompok yaitu Afidan Jivanta. Ada aku, Jesslyn Aurelia. Dan saya Almasaya Najaha. Dan saya Febrian Fauzi. Ada satu rekan kami juga yaitu Iqbal yang sedang berhalangan, tapi dia akan menjelaskan tentang hasil kesimpulan wawancara kami. Jadi yang pertama saya akan tunjukkan adalah company profile kami. Itu tadi adalah hasil dari pengenalan produk kami yaitu Madang Makaroni Rendang, dan sekarang lanjut ke hasil wawancara kami. Namaku Ivan. Hai, nama aku Grace. Nama aku Aisy. Saya Rizky Maulana Aulia. Saya Kenzo. Umur aku di tahun ini 28. Umur 19 tahun. Umur 20 tahun. Umur saya 20 tahun. Saya umurnya 19 tahun. Pernah sih waktu itu. Dan sebelumnya aku udah pernah nyoba makan madang sama 2 kali, baik 2 kali. Udah. Sudah, saya udah pernah nyoba sekali. Ini sudah pernah mencoba. Packagingnya cukup menarik. Yang dari waktu aku itu lihat sih packagingnya udah menarik ya, sesuai juga dan cocok buat makanan seperti madang ini. Kucing dari Madang sendiri itu menurut saya simpel, tidak terlalu mencolok, enak dipandang. Kalau packaging menurut saya sudah bagus. Cuman untuk tutupnya itu kayak agak apa ya? Jangan terlalu polos banget lah, agak didesain atau dikasih tempelan apa kayak gitu. Saya itu sudah sangat bagus karena saya juga suka makan yang sangat simpel gitu sih. Kalau aku lebih senengnya sih maksudnya ada aktivitas lain ya, seperti nonton atau lagi makan bareng-bareng teman-teman. Ketika makan siang gitu kayaknya enak banget. Paling cocok dimakan pas waktu lagi anget. Menurut saya sih waktu panas tapi kita yang di dalam kamar itu AC. Ruangan ber-AC. Waktu siang hari kita masuk kamar, dingin-dingin makan gitu. Pada saat panas atau hangat gitu ya. Ada sih. Itu merupakan menurutku madang ini makanan baru ya. Karena dengan varian baru, inovasi yang lumayan unik. Menurutku dari bumbunya sih bener-bener jarang kan, biasanya kalau makaroni itu lebih ke yang kayak creamy gitu ya, buat pasta-pasta gitu, tapi kali ini dibikin kayak bumbu-bumbu Indonesia gitu, dan menurutku rasanya jadi unik dan belum pernah nyoba sih sebelumnya. Tentu aja ada yang beda dari segi rasa, dari packaging juga pastinya beda dengan brand-brand lainnya. Pasti punya Madang itu ada keunikannya sendiri. Ada sih kalau menurut saya ya makaroni Madang itu sama si makaroni lain, kayak makaroni lain oke lah, kita kan harus nyari kayak apa ya, resep-resep sendiri kan, kayak Madang punya resep sendiri dan orang lain punya resep sendiri. Kemarin tuh kalau ya orang lain udah oke lah, udah perfect, tapi nggak perfect banget. Kayak kalau saya untuk komentar Madang ini kayak rasanya tuh kurang apa ya, kayak terlalu asin, kebanyakan garam lah, agak dikurangin. Tapi kita tidak menambahkan MSG kok Kak, jadi aman. Oke, saya Mungkin kalau dari pendapat saya sendiri, yang membedakan Madang ini adalah makaroni yang dicampur dengan daging rendang ya. Jadi itu merupakan suatu pengalaman yang unik dan baru bagi saya coba gitu. Pengalaman baru makan
makaroni sama rendang. Unik sih, keren. Ketagihan, karena kayak yang aku bilang tadi, aku belum pernah nyobain itu ya, kayak makaroni tapi dibumbui kayak bumbu cita rasa Indonesia gitu. Perasaan saya karena Madang itu enak, jadi senang. Mantap, untuk satu cup itu kita udah bisa kenyang. Oke, siap. Keren. Itu ya terpesona sih sebenarnya. Aku bisa ditambahin kayak tambahan seperti ada sayur-sayuran atau apa gitu. Menurutku sih udah cukup banget ya, karena yang waktu itu aku makan dagingnya itu juga banyak, dan makaroni kan pasti karbohidrat ya. Tapi kalau menurutku kalau mau lebih lengkap lagi bisa ditambahin kayak sayur-sayuran gitu mungkin. Untuk saya tuh udah cukup. Cukup, menurut saya udah cukup. Lebih dari cukup karena kan ada daging, Iya. terus yang lain-lain lah. Untuk makanan sarapan sih cukup aja sih. Sayur menurutku kurang sayur, kurang 4 sehat 5 sempurna. Mungkin kalau menurutku bisa lebih tasty lagi, terus bisa lebih nggak kering gitu, jadi kayak bumbunya tuh lebih basah lagi gitu. Mungkin dari segi porsi sama toppingnya sih. Packaging Ya, kurang desainnya lah. Jangan oke. terlalu simpel. Mungkin kalau dari saya sendiri sih tidak ada yang satunya. Kalau mau buka di daerahku sih cocok sih. Menurutku cocok banget, karena lidahku sendiri aku suka ya sama makaroni rendang ini, jadi aku rasa orang-orang di sekitarku juga bakal suka sama makaroni rendang ini. Cocok, sangat cocok. Kalau di daerahku saat ini mungkin sih masih dari coba ya. Ya sama temen-temen makan bareng-bareng. Pan atau makan siang itu kayaknya pas banget. Sebenarnya makan malam juga enak banget sih, soalnya kan makaroni kan bisa dimakan kapan aja ya kayaknya. Kalau aku biasanya makan Madang itu pas waktu ngemil-ngemil atau kayak gitu buat sarapan. Menurut saya lebih enaknya kayak waktu siang hari. Pagi ataupun malam hari sih ya. Dari hasil wawancara saya, yaitu wawancara saya ke event, saya menyimpulkan bahwa dia tipe SP, menghindari berpikir karena dia tipikal orang yang rasional dalam mengambil keputusan, di mana dia dapat memberikan saya solusi dan saran yang cukup bagus untuk produk saya ke depannya. Dia juga melakukan upaya besar dalam mencari informasi, yaitu dia sempat survei ke sekelilingnya, maksudnya dia paham betul dengan daerah sekitarnya. Jadi saya menetapkan bahwa dia tipe SP. Dari hasil wawancara saya mewawancarai Grace. Saya mengkategorikan dia sebagai intuisi dan berpikir, karena ia memiliki pengetahuan mengenai jangka panjang tentang produk ini kira-kira bakal cocok atau enggak jika diterbitkan atau dijual di lokasi Surabaya. Oke, di sini saya habis mewawancarai IC. IC ini tipikal SR, menghindari dan merasakan. Kenapa? Karena dia cenderung berorientasi jangka pendek dalam mengambil keputusan, seperti jawaban enak, sudah cukup, dan cocok. Terus dia juga didorong nilai personal daripada logika dengan jawaban simpel dan tidak terlalu mencolok. Seperti itu. Saya telah mewawancarai Rizky, dan Rizky ini termasuk ke dalam intuisi berpikir, yaitu IT, yang dimana Rizky ini mempunyai pandangan yang luas dalam situasi personal, dan juga bersedia mengambil resiko apapun itu resikonya. Untuk yang terakhir, di sini saya telah mewawancarai Kenzo. Untuk Kenzo ini, saya masukkan ke dalam kriteria yaitu SP, mengendarai dan berpikir. Yang dimana Kenzo ini dapat melakukan upaya besar dalam mencari informasi untuk kebutuhan bisnisnya, untuk kebutuhan bisnis Madang kami. Halo, perkenalkan, nama saya Iqbal, salah satu anggota dari kelompok Madang, dan di sini saya bakalan menjelaskan
kesimpulan dari perilaku konsumen produk kami. Oke, jadi dari hasil wawancara yang kelompok kami dapatkan ini ada 90,5% konsumen yang merasa puas. Nah, terus sisanya 9,5%-nya ini tuh kurang puas. Mereka yang puas itu lebih dominan di cita rasa madang itu sendiri. Terus untuk ketidakpuasannya ini konsumen ngerasa kalau desain dari packagingnya itu terlalu simpel, terutama pada tutupnya. Nah, jadi beberapa solusi yang udah kita pikirkan juga untuk perubahan produk madang ini agar supaya jadi lebih baik. Yang pertama, menyajikan ukuran big dan small. Terus kedua, menambahkan sayuran dalam makanan. Yang ketiga, menambahkan logo di kemasan dan mempercantik kemasannya itu juga. Terus yang terakhir, menyajikan less salt atau mengurangi tingkat keasinan. Oke, sekian, terima kasih. Itu kesimpulan dari kelompok madang.